nama aku Kartika Wahyu Maharani, biasa dipanggil Rane. Aku mahasiswi arsitektur BINUS B23. Di sini aku bakalan ditemenin nih sama partner moderator aku. Silahkan Anda. Oke, halo semuanya. Nama aku Fadila Andanda Putri, biasa dipanggil Nanda. Aku juga adalah BINUSan B 2023. Mungkin nih buat teman-teman yang familiar membuka kita berdua nih, biasanya dipanggil sama duo wakil Himars ya sekarang ya kita berdua Betul nih. banget, sering terlihat bersama dan bertiga bahkan ya sama ya sebagai ketuanya. Sama bos Himars, bener sekali. Udah deh, mungkin kita jangan ngomong kita dulu deh. Mungkin kita lanjut dulu nih, Nek. Oke, kita lanjut ya. Di sini tuh aku mau kasih sneak peek dikit gitu ya. Di sini kita kedatangan dua narasumber yang keren banget nih. Yang pertama ini ada Kak Maudia Akriana Ulfa atau yang biasa kita kenal juga dengan Kak Dea karena beliau udah beberapa kali muncul gitu ya di acaranya Himars. Beliau ini adalah mahasiswi arsitektur BINUS, BINUSian 2022. Nah, yang kedua ini ada siapa sih Kak Nanda? Nah, untuk narasumber yang satu lagi ini adalah Kak Priscilla Nikita. Beliau ini adalah BINUSian B 2021 dan beliau ini nggak kalah kerennya deh nanti deh untuk memberikan pemaparannya. Nah, itu dia teman-teman dua narasumber keren kita. Untuk itu kita mulai aja kalian search episode 10 malam. Boleh banget dong, udah semangat nih. Iya, karena kitanya semangat, apalagi teman-teman yang nonton hari ini gitu ya. Nah, di sini aku mau kenalin dulu nih narasumber yang pertama, yaitu akan ada pemaparan dari Kak Dea duluan ya. Untuk itu aku mau kenalin sedikit lebih jauh tentang Kak Dea. Kak Dea ini merupakan mahasiswi arsitektur BINUS angkatan B22 dan Kak Dea di sini akan jelasin nih ke kita semua gimana sih pengalamannya selama magang. Mungkin aku kasih bocoran sedikit gitu kali ya. Kalau Kak Dea ini pernah magang di Lumina Group Architecture Lighting Design dan juga di Kompas Gramedia sebagai interior dan exterior designer. Untuk lebih jelasnya kita langsung dengerin aja kali ya dari orangnya. Untuk itu kepada Kak Dea, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Malam Kak Dea. Walaupun gue udah nggak berkali-kali sih, maksudnya kayak ini bukan yang pertama kali ngobrol depan kalian semua, tapi masih deg-degan juga. Oke, jadi perkenalkan lagi, gue Maudia Akriana, gue biasa dipanggil Dea. Saat ini gue magang semester 7 di Kampus Merdeka di perusahaan Kompas Gramedia. Nah, hari ini dimintain tolong sama teman-teman buat ngejelasin lebih lanjut magang tuh kayak gimana sih gitu, step by step-nya, atau apa yang harus disiapin. Dan beberapa teman-teman kemarin juga sempat nanya secara personal lewat chat tentang magang gitu, apa sih yang harus disiapin gitu-gitu deh. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, gue langsung share screen aja nggak apa-apa ya? Boleh Kak Dea, silakan. Udah muncul? Sudah Kak, sudah muncul. Sebenarnya ini harusnya maksudnya permagangan, tapi nanti suatu pas kalian menjalankan magang, kalian tahu sendiri kenapa di sini gue nulisnya pirmigingin. Karena gitu deh. Oke, lanjut. Jadi, untuk mahasiswa BINUS, semester 6 dan 7 itu tuh beberapa jurusan itu diharuskan menjalankan yang namanya enrichment program. Nah, enrichment program itu ada beberapa nih. Yang pertama ada internship, research, entrepreneurship, community development, study abroad, sama yang sekarang itu terbaru ada study program special purposes, atau kalau sekarang tuh nama programnya itu adalah micro credential. Nah, ini adalah track-track yang bisa dipilih. Ini sih terakhir gue cek seperti ini ya, si skemanya. Jadi kita itu semester 6 diwajibkan internship, lalu semester 7-nya boleh pilih dari ke 6 pilihan tadi. Mau internship lagi boleh, mau research, entre, CD, atau sebagainya itu boleh. Tapi nggak tahu kalau tahun depan berubah atau beda kebijakan lagi, belum tahu. Cuman kalau yang sudah dijalankan sama gue semester 6 ngambil track internship, dan yang semester 7 juga internship. Nah, karena hari ini membahasnya tentang permagangan, pirmigingin, jadi apa sih magang itu? Magang itu tuh, apa ya, kalau orang tuh dulu nyebutnya PKL.
kayak kerja lapangan gitu, praktik kerja lapangan. Jadi kita menggunakan ilmu-ilmu dan teori-teori yang sudah kita pelajari selama di kuliah di dunia kerja yang sesungguhnya. Apa sih yang harusnya kita lakuin di profesi kita? Apa sih ilmu-ilmu ini tuh gunanya buat di dunia kerja yang benerannya tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya kalian cuma dapat ilmu secara teori doang, ternyata aslinya di dunia kerja tuh teori tuh dikit gitu yang bisa diimplementasiin. Selebihnya tuh kita harus belajar lebih dalam lagi dan di luar ilmu perkuliahan yang pernah kita pelajari. Berdasarkan pengalaman yang pernah gue alamin, kebetulan yang sekarang ini adalah magang ketiga gue, karena yang pertama itu pernah magang juga tapi di dapur, itu beda jurusan. Lalu yang semester 6 itu di Lumina yang tadi seperti Rania udah bilang, dan sekarang kan di Kompas. Nah, apa sih keuntungannya anak-anak yang magang sama anak-anak yang nggak magang gitu? Kalau anak yang magang, kalian tuh lebih kebayang gitu, apa sih yang harus gue kerjain di dunia kerja yang sebenarnya? Apa sih fungsi gue dengan ilmu-ilmu yang gue punya ini? Dan dari magang sendiri, kalian tuh bakal nemuin hal-hal yang nggak kalian temuin di kuliah gitu. Kalian ketemu orang baru, kalian ketemu pengalaman baru, kalian dapat ilmu baru, kayak banyak hal-hal baru yang sebelumnya pasti nggak kalian duga gitu. Nah, kalau di BINUS sendiri, ini agak promosi ya. Semoga BINUS ngasih bonus atau potongan bayaran atau gimana. Yang kerennya dari BINUS adalah BINUS mengharuskan mahasiswanya untuk menjalankan internship supaya mereka punya pengalaman kerja gitu. Jadi mereka kebayang, dunia kerja dan dunia kuliah tuh bedanya gini toh. Gitu. Nah, kalau di BINUS ada 2 pilihan. Yang terakhir info yang gue tahu itu ada 2 pilihan. Magang 4-6 bulan atau 10-12 bulan di perusahaan yang sama. Kalau gue kebetulan gue pilih yang pertama. Gue mau magang di 2 perusahaan yang berbeda karena biar pengalamannya lebih banyak aja gitu, lebih nyobain yang ini juga, nyobain yang itu juga gitu. Nah, kalau di BINUS sendiri, magang itu harus sesuai bidangnya selama kita menjalankan program enrichment tadi. Jadi nggak bisa kita magang nih misalnya gue jurusannya arsitektur dan gue magang di dapur lagi. Ya nggak bisa karena itu nggak sejalan kan sama minat gue di arsitektur. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ini yang paling banyak banget ditanyain, apa aja sih yang harus disiapin untuk menghadapi si enrichment program ini. Yang pertama, mental, niat, dan tenaga. Kenapa mental? Karena cari kerja itu tidak segampang apply langsung keterima. Kalau hoki sih ya bisa aja, cuman kayak itu tuh hal yang jarang terjadi gitu. Terus yang kedua, niat. Niat kalian ini kan pasti yang pertama untuk syarat lulus. Dan yang kedua adalah untuk mencari pengalaman baru gitu. Dan yang ketiga itu adalah tenaga. Kenapa kalian butuh tenaga lebih? Karena yang dipersiapkan itu banyak. Seperti portofolio, Bimai, sosial media yang tentang job platform gitu-gitu, terus CV, dan kayak kerentilan lainnya tuh banyak gitu sebenarnya kalau mau melamar kerja. Seperti yang ada di PPT, yang pertama itu adalah setelah mental, niat, dan tenaga, kalian harus kenal minat diri kalian. Di arsitektur kan ada tuh penjurusan yang kayak digital interior sama RE gitu-gitu kan. Nah, setelah kalian dapat penjurusan itu, kalian harus tahu, gue tuh minatnya di bidang arsitektur tuh apa sih? Gambarnya kah? Desainingnya kah? Atau bener-benerin gambarnya kah? Atau teknisnya? Atau bahkan kayak cuma sekedar data-dataan doang gitu. Karena ada yang kerja di firma arsitektur, mereka kebagian kerjaan di bagian pendataan aja gitu. Misalnya kayak tentang list daftar gambar atau lain sebagainya kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah list perusahaan. Sebelum kalian daftar atau apply job, itu kalian harus punya list dulu. Gue mau daftar kemana aja. Perusahaan yang gue mau tuh apa aja. Perusahaan mana aja yang sesuai sama minat gue tadi. Karena kalian gak bakal
menikmati proses magang itu kalau kalian nggak ada di tempat yang tepat gitu. Nah, itu kan tadi secara mentalnya aja gitu, secara non-fisiknya. Nah, sekarang kalau secara fisik, yang harus kalian siapin adalah yang pertama, Bimai. Semua orang punya Bimai sih. Itu ntar pasti ada presentasi khusus dari SSC atau nggak dari internship Binus yang buat ngejelasin step by step yang ada di Bimai gitu. Karena ntar kalian juga bisa apply langsung dari Bimai, ada perusahaan yang udah kerja sama Binus, kalian bisa langsung apply di situ dan semua itu dari situ tektokannya gitu. Lalu hal lain yang perlu kalian siapin adalah portofolio. Kalau gue pribadi nyaranin bikin 2 jenis portofolio. Yang pertama itu PDF dan yang kedua itu web based. Web based itu bisa misalnya si PDF itu dimasukin ke web kah, atau kalian bikin web based sendiri seperti pakai Wixsite gitu-gitu. Nah, gunanya apa? Kalau yang PDF itu sering dimintain oleh perusahaan, dimintain bentuk PDF-nya gitu, misalnya syarat pendaftaran lampirkan portofolio berapa MB gitu dalam bentuk PDF, itu penting. Terus kalau web base gunanya adalah buat sebenarnya itu lebih ke platform kalian pribadi buat melihat proses kalian berkembang tuh gimana sih, dari mana ke mana sih, kayak gitu. Nah, portofolio tuh nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu semua yang kalian kerjain dimasukin tuh nggak perlu. Kayak beberapa hal aja yang menurut kalian, oh ini keren nih, oh ini bagus nih, oh ini prosesnya gue kenal banget nih. Nah itu boleh dimasukin ke portofolio. Dan format portofolio sendiri itu sebenarnya bebas. Kemarin ada yang sempat nanya ukuran kertasnya, formatnya, atau landscape atau potret, bla 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 bla. Itu tuh bebas sebenarnya, mau kalian bentuknya kotak pun boleh, kalian bentuknya lembaran A4 boleh, kayak terserah, sebenarnya itu bebas. Layoutnya pun sekarang udah banyak bisa di-download di mana-mana. Terus yang selanjutnya adalah LinkedIn. Awalnya gue tuh orang yang skeptis banget sama yang namanya LinkedIn itu, kayak aduh ribet banget sih bikin sosmed lagi, ini tuh apaan. Ternyata di LinkedIn itu luas banget koneksinya. Kalian bisa ketemu sama alumni yang udah lulus dan dia kerja di mana, kalian bisa connect sama orang dari perusahaan mana buat membuka opportunities yang lebih luas dan sebagainya. Jadi LinkedIn itu perlu dibikin. Bahkan sekarang pun kalian yang belum semester 5, belum semester siap-siap buat enrichment, bikin LinkedIn tuh nggak apa-apa. Boleh, silahkan aja. Jadi kalian bisa masukin apa yang pengalaman-pengalaman yang kalian punya gitu. Misalnya gue pernah jadi balon, gue pernah ikut seminar ini itu bla 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 bla. Itu bisa kalian masukin ke LinkedIn. Jadi buat track record kalian gitu. Terus yang selanjutnya adalah CV. Di sini gue lebih menyarankan menggunakan CV yang ATS. Pasti kalian kalau anak TikTok suka nggak sih ketemu yang orang ngebahas CV ATS, CV non-ATS, kenapa CV ini nggak diterima, kenapa CV itu nggak diterima. Karena ada beberapa perusahaan, apalagi kalau kalian apply-nya lewat LinkedIn atau job platform, itu mereka menggunakan sistem gitu loh daftarnya. Jadi kalian apply, kalian upload CV, portofolio, dan sebagainya. Itu yang nge-sortir mesin. Si mesin itu baca algoritma. Algoritmanya itu adalah susunan kata-kata dan kata kunci buat posisi kerjaannya gitu. Nah, kalau CV ATS friendly itu ntar kalian bisa search juga di Google. Bahkan juga ada generatornya di Google, jadi kayak tinggal isi-isi doang. Itu lebih lebih gampang buat apply kerja gitu, karena dia lebih gampang dibaca oleh sistemnya daripada CV yang non-ATS. CV yang non-ATS itu adalah CV yang warna-warni. Sebenarnya boleh sih ATS warna-warni, cuman yang desainnya terlalu banyak dan blok-bloknya tuh numpuk-numpuk. Nah itu namanya non-ATS. Dia kalau misalnya apply-nya lewat email, si HR-nya bisa baca satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya daftarnya lewat si job platform tadi, kan mereka masuk ke mesin, jadi kayak nggak kebaca aja tuh, jadi kelewat aja walaupun isi CV kalian tuh bagus gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan gue share juga contoh CV yang ATS-nya gimana. Terus yang selanjutnya adalah body email dan cover letter.
ini tuh awalnya gue kira kayak sepele, cuman kata-kata doang disusun bahwa gue mau ngelamar di perusahaan ini bla 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 bla. Tapi ternyata ngaruhnya tuh luar biasa. Kalau kalian ngelamar kerja yang disertai dengan body email dan cover letter, itu tuh lebih terlihat lebih sopan gitu dibandingkan kalian cuman ngirim CV doang, ngirim portofolio doang, lampiran doang. Itu kayak apaan sih maksud lo ngirim ini tuh apa gitu. Jadi ini beberapa yang harus kalian siapin. Kayak ini dasarnya doang sih. Kalau kalian mau nyiapin yang lain juga nggak apa-apa. Terus, tadi ada yang belum gue bahas, isinya portofolio itu apa aja. Itu tuh kayak bisa di-search juga sih di isu. Itu kan banyak portofolio arsitektur. Itu apa aja sih isinya. Biasanya tuh kayak ya gambar kerja, gambar renderan, konsep desain, IP inisial, project IPB, gitu-gitu. Oke, next. Terus di semester 6, semester lalu, gue magang di Lumina Group. Dia itu architectural lighting design, jadi dia bergerak di designing pencahayaan bangunan gitu. Kebetulan jujur saja, gue pakai orang dalam yang ini. Gue minta tolong abang gue gitu, aku mau magang di situ bisa nggak? Tolong dong bagi kontak HR-nya gitu. Terus gue kontak-kontakan lewat WA, kirim CV dan portofolio bla bla bla, wawancara, terima. Alhamdulillahnya sih keterima ya. Alhamdulillahnya nggak sulit pas semester 6 karena gue udah panik duluan kayak anjir gimana cara ada cara nyari kerja gitu. Tapi alhamdulillah enggak. Nah, di Lumina ini gue magang selama 5 bulan. Dari bulan Februari kalau nggak salah. Februari sampai Juli, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Februari nggak dihitung, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, dari Februari kalau nggak salah. Februari akhir. Jadi mulai-mulainya tuh Maret awal. Tuh mulai magang di Lumina ini. Yang gue pelajarin tuh adalah jenis-jenis lampu dan jenis-jenis pencahayaan. Terus gue juga mempelajari sistem dan simulasi pencahayaan. Gue mempelajari satu software pencahayaan, simulasi pencahayaan itu namanya Dialux. Terus ada juga gue mempelajari titik lampu. Jadi kayak ruang seluas sekian itu butuh berapa titik lampu dan lampunya tuh butuh berapa lux, berapa lumen, berapa bla 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 bla. Terus gue juga sempat dapat tugas perapihan gambar kerja dan diajarin presentasi konsep pencahayaan ke klien gitu. Nah, ini beberapa cuplikan. Jadi ada sama gue magang itu gue diajarin ada 3 jenis pencahayaan, itu ada ambience, accent, sama self glow. Kalau ambience itu ini agak belajar dikit nggak apa ya, siapa tahu berguna. Ambience itu adalah pencahayaan keseluruhan gitu yang menerangi ruangan itu. Kalau accent itu adalah pencahayaan yang membantu kegiatan manusia dan dia kayak lebih difokusin, dia bantu buat manusia kerja kah, buat manusia lihat jalan kah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah self glow. Self glow itu lebih ke pencahayaan kayak estetika aja gitu, dia yang bikin bagus aja gitu. Jadi nggak begitu ada fungsi utamanya, tapi dia dengan adanya dia jadi bagus ruangan itu. Terus ini ada perapihan gambar kerja, ini penyusunan bukan RAB tapi kayak lebih list lampu yang mau dibeli. Terus ini yang tadi gue bilang software Dialux untuk simulasi pencahayaan pada ruangan. Terus ini kenapa gue masukin sih? Ya nggak apa-apa deh, ini maksudnya kayak ini contoh lampu yang pernah buat di order gitu loh. Terus ini juga gambar kerja. Terus ini ada lab pencahayaan di kantornya itu. Jadi ini sesuatu yang baru karena gue baru tahu bahwa pencahayaan itu bisa diatur lewat iPad atau tab atau handphone gitu. Jadi si lampu-lampunya itu bisa diatur keterangannya berapa persen, mau warna apa, mau yang mana aja yang dinyalain, itu kayak keren banget. Terus itu juga ada jenis-jenis lampunya. Lalu selanjutnya dari semester 7, masih ada nggak sih waktu gue? Masih ada ya, 7 menit. Di semester 7, rencana awalnya pas semester 3-an itu gue daftar study abroad. Ngikutin prosesnya, pendaftaran, terus abis itu
apply ke kampusnya, ngirim esai dan sebagainya. Bulan Maret apa gitu. Kalau salah awal-awal itu antara Mei atau Maret itu keterima study abroad di UQAM Kanada. University Quebec of Montreal, kalau salah apa gitu namanya. Nah, harus berangkat di bulan September, tapi ternyata karena satu dan lain hal dan kondisi tertentu tidak memungkinkan gue untuk berangkat ke Kanada. Jadi gue withdraw gitu, gue keluar dari program itu dan ganti program ke intern lagi. Terus waktu itu sempet kayak desperate sih, kayak aduh gue harus daftar di mana, udah mepet banget. Udah gitu portofolio gue masih jelek banget yang kemarin, gue malas banget bikin ulang. Ketemulah si program Kampus Merdeka ini, Magang Merdeka, program dari pemerintah itu. Dikasih tahu sama Pak Wian juga buat searching, akhirnya apply lah ke beberapa perusahaan. Totalnya sebelum masuk semester 7 itu gue apply ke 10 perusahaan. 4 di Kampus Merdeka, sisanya non Kampus Merdeka. Jadi apply secara manual gitu, kirim email, bla 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 bla, atau apply di Caliber, Glints gitu-gitu. Terus dipanggil lah wawancara yang pertama sama studio apa gitu, lupa namanya. Tapi dia cuma bisa menerima kalau salah buat 4 bulan, berapa bulan gitu. Pokoknya dikit deh, nggak bisa full buat memenuhi si enrichment program ini. Terus ya udah, akhirnya gue nggak jadi. Terus ditelepon lagi sama satu, bilang katanya, kakak nge-apply buat posisi interior apa gitu kan. Terus aku bilang iya, karena di websitenya tertera bahwa nggak perlu ada pengalaman gitu kan. Ternyata pas ditelepon si orangnya bilang, tapi kita butuh yang pengalaman 2 tahun kak. Kayak, gimana sih? Katanya di webnya nggak ada pengalaman nggak apa-apa, tapi ini butuh pengalaman 2 tahun. Jadi nggak jadi. Terus habis itu nungguin yang Kampus Merdeka ini kan, ternyata beberapa disuruh ngikutin assessment-nya gitu. Jadi kayak ada tesnya secara online gitu, tes. Gue kalau nggak salah daftar Zenius, MAP, Kompas Gramedia ini, sama satu lagi apa gitu gue lupa. Terus yang kepanggil tuh cuma 3. Yang kepanggil cuma 2, si Kompas Gramedia sama yang satu lagi tuh Unilever ya? Danone. Yang kepanggil itu cuma Danone, Kompas Gramedia sama si Zenius tadi. Udah ngerjain assessment, Zenius gagal, terus Danone juga gagal, terus si Kompas Gramedia suruh ngerjain, bikin esai gitu tentang new normal work life gitu. Ya udah, kayak udah setengah pasrah gitu kan. Ya udahlah, kalau gue nggak keterima lagi, gue balik aja ke tempat magang yang kemarin gitu kan. Kayak pede banget gitu, kayak bakal terima lagi aja. Terus ya udah ngerjain assessment, tiba-tiba dipanggil itu wawancara lah secara online, bla bla bla. Udah kayak ayo udahlah, ini kayaknya nggak mungkin banget gitu, pasti lawannya banyak banget se-Indonesia gitu kan. Terus ya udah, pas lagi setelah wawancara, lagi nunggu pengumuman itu, ditelepon sama satu studio di daerah Jalan Kesehatan situ, Tanah Kusir. Dia bilang, kak kalau mulai 2 minggu lagi mau nggak? Tiba-tiba gitu kayak, aduh gimana nih, tanggung banget lagi nungguin pengumumannya Kompas Gramedia gitu kan. Akhirnya aku bilang aja, kak kalau aku postpone dulu gimana? Boleh nggak aku ngabarinnya minggu depan lagi gitu kan, buat mastiin ke dosen aku bilang gitu. Dilalah selang berapa jam gitu, nggak salah 5 jaman itu, aku dapat email notifikasi bahwa aku keterima di Kompas Gramedia di bagian interior exterior designer ini kan. So udah, akhirnya aku telepon balik lagi. Ini kayak cerita sih, maaf ya gue kayak storytelling, maaf. Pokoknya intinya akhirnya gue tolak tuh yang satu lagi itu. Gue ngambil Kompas Gramedia. Nah, di Kompas Gramedia ini magangnya itu selama 6 bulan. Kerjaan yang sejauh ini gue kerjain itu adalah survey site project, redesign ruang kerja existing, misalnya kayak ada area yang nggak ada fungsinya, terus nanti kita bantu desain supaya ruang kerja itu bisa difungsiin buat orang-orang kerja gitu.
Terus yang terakhir adalah merancang ruang kerja baru post pandemic. Jadi gimana caranya orang-orang tuh kan kita bakal memasuki masa endemi gitu. Jadi pandeminya udah berakhir, kita masuki masa endemi di mana kita harus hidup berdampingan sama si virus ini. Nah, supaya orang-orang nyaman kerjanya, kita harus menyediakan tempat kerja yang safe gitu, yang bikin orang nyaman kerja gitu, misalnya di luar ruangan kah, atau misalnya sirkulasi udaranya gimana kah, dan sebagainya gitu. Tapi belum tahu karena ini baru jalan bulan ke-3. Gue mulai di Agustus. Ya, bulan ke-3. Gitu. Terus ini ada beberapa yang bisa gue tampilin. Kayak site survey, terus ini beberapa desain yang gue buat. Beberapa tuh desainnya bikin sendiri dan ada yang udah gabung sama tim dari kantornya gitu. Ini juga tuh kantor gue. Dan oh iya tadi belum cerita, pas di Lumina itu gue magang seminggu itu sebenarnya bebas, boleh masuk hari apa aja, tapi gue memutuskan untuk masuk di Senin, Rabu, Jumat doang. Nah, sedangkan kalau di Kompas ini gue dijadwalkan untuk masuk seminggu 2 kali, itu di Selasa sama Kamis. Gitu. Dan selebihnya biasanya nggak ada kerjaan. Kecuali gue rajin, gue ngerjain kerjaan yang mau selesai. Gitu. Terus ini boleh di capture, cara dia mau diapain kalau mau kalian save. Ini ada beberapa tempat yang gue jadiin referensi pas nyari magang. Itu ada di LinkedIn, Glints, Kampus Merdeka, Be My, Street Job, bla 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 bla. Kalau yang ada ad-adnya itu berarti di Instagram. Nah, kalau kayak Glints sama Caliber itu kalian perlu masukin kayak CV kalian secara online gitu loh. Jadi kalian ngisi form gitu. Jadi kayak pas mau ngelamar kerja tinggal klik apply aja gitu. Ntar si Glints atau Calibernya yang ngirim CV kalian. Gitu. Terus infonya sih kalau Kampus Merdeka bakal ngadain magang Merdeka lagi di semester depan. Jadi kalau misalnya kalian berminat boleh daftar. Karena sejujurnya menarik. Dan katanya nih gue nggak tahu juga ya, katanya kampus mereka itu ada uang sakunya gitu. Terus udah deh, terima kasih. Semoga kalian menikmati apa yang gue ceritain. Semoga ngerti apa yang gue omongin gitu sih. Oke, terima kasih. Keren banget penjelasan dari Kak Dea tadi, sekalian storytelling ya, kayak enjoy banget nih nyeritain. Maaf banget ya, nggak bisa ditahan banget gitu kalau suruh cerita. Tapi nggak apa-apa loh Kak, maksudnya itu kan sebuah sharing juga ya ke kita, jadi kita tahu nih kayak Kak Dea tuh juga into banget di hal yang lagi dikerjain gitu, jadi kita juga dapat feel kayak seru juga ya magang di sini, seru. Di situ. Iya, makanya kayak pokoknya keren banget ya sih Kak Dea. Setuju nggak sih? Banget. Setuju lah. Berguna banget sih, apalagi nih buat B 2023 yang semester depan magang nih Kak. Jadi kayak wah ternyata gini. Aduh. Jadi tapi ada bayangan harus nyiapin mental. Ya? Iya betul. Jadi nih kalau misalnya boleh aku simpulin nih ya di sini sekarang Kak Dea ini ambil track internship di semester 6 dan 7-nya ya Kak ya. Nah, tadi kita dikasih tahu juga nih sama Kak Dea buat hal-hal yang perlu disiapin itu yang awal banget. Ini adalah mental, niat, dan tenaga ya. Karena di sini bisa magang di sebuah perusahaan atau firma arsitektur itu nggak gampang ya guys ya. Itu butuh apa ya, banyak lah yang harus dilakukan, diperjuangkan gitu. Tadi sempat dengar juga Kak Dea cerita kalau udah apply ke 10 perusahaan tapi ya masa keterima semua gitu kan, tapi ya kayak pada akhirnya Kak Dea bisa keterima di 2 tempat tadi. Dan juga pesan dari Kak Dea ini jangan sampai salah gitu ya pilih firma arsitektur, biar kita ilmunya juga bisa berkembang dengan baik. Selain itu juga harus disiapin juga nih beberapa hal, contohnya kayak portfolio terbaik kita, CV, LinkedIn, dan lain-lain, karena itu berguna banget untuk yang terdekat ini untuk kita magang gitu ya, untuk B23 dan mungkin B24 dan B25 juga bisa nyiapin nih dari awal gitu kayak. Iya betul banget kok. Iya makanya kayak di sini juga ada ya B24 dan B25, jadi ini nggak strict untuk B23 aja, tapi
kalian B24 dan B25 ini udah bisa nih nyiapin dari awal gitu, jadi gak kaget gitu kan. Mungkin Karena susah loh bikin portofolio itu, sebenarnya bukan susah gimana ya, ngumpulin yang mau dimasukin portofolio itu susah, terus bakal mager gitu bikin betul berlembar-lembar. Mungkin aku dan Nanda juga agak ngerasain itu ya, jadi kayak agak keburu-buru, jadi Bener banget. aja gitu loh, kayak kalian bisa nih siapin dari sekarang gitu loh. Nah, Kak Dea juga tadi sempat bilang nih, kalau pas magang ini penerapan teoritas kuliah itu kepake guys, tapi nggak banyak ya, dan kita tetap harus bisa belajar dan praktek lebih jauh lagi, dan semua itu juga kita bisa dapetin pas lagi internship gitu ya. Kalau misalnya Kak Dea tadi dari pengalamannya selama internship di Lumina Group dan di Kompas Gramedia. Walaupun tadi sempat kita dengar juga ya kalau Kak Dea ini gak jadi study abroad dan berangkat ke Kanada gitu, kayak sedih gitu loh, maksudnya kayak udah keterima nggak jadi jalan gitu. Tapi ternyata jalannya Kak Dea ini, Kak Dea bisa intern di 2 tempat yang keren banget, dan hari ini bisa sharing hal itu ke kita semua di sini. Dan sekali lagi, thank you banget buat Kak Dea. Semoga hal yang harus dikerjakan selanjutnya dilancarkan, dan sukses terus lah untuk kedepannya ya. Amin, kalian juga ya, semangat. Siap. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata di Zoom ini lumayan rame ya, dan ternyata kedatangan juga nih salah satu dosen kita, yaitu ada Bu Lala. Selamat malam Bu Lala. Oke, kita lanjut. Tahu nih ya saya datang. Saya tadi lihat-lihat. Saya cuma dengerin aja. Iya, apa kabar semuanya? Saya dengerin aja ya. Keren ya Bu ya, Bu Kak Dea ya, Bu. Sukses ya buat semuanya, Dea. Semoga Ya, lancar. Nih Amin, ada Priscil juga nih. Sukses ya. Oke, baik semuanya. Saya dengerin ya. Oke, siap Bu. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih ke narasumber yang kedua, di sini aku mau ngasih tahu dulu nih. Mungkin dari kalian ada yang mau nanya dari B23, B24, B25, kalian ada yang mau nanya ke Kak Dea gitu kan. Tapi pertanyaan itu tolong disimpan dulu ya. Kalian simpan dulu, karena tenang, ada sesi Q&A-nya, tapi setelah ada pemaparan dari 2 narasumber ini selesai gitu. Jadi buat yang tadi mau nanya Kak Dea maupun ke Kak Priscil yang setelah ini, nanti bisa disiapin dulu dan disimpan, nanti baru bisa ditanyakan saat sesi Q&A dimulai. Untuk itu kita lanjut aja kali ya ke narasumber yang kedua, dan narasumber yang kedua ini akan dibawakan oleh Nanda. Silakan Nanda. Oke, thank you Rane. Dan langsung aja kita ya, tanpa membuang waktu lagi nih, mumpung masih semangat, masih panas nih untuk belajar ya kita semua ya. Aku langsung saja memperkenalkan narasumber yang kedua. Narasumber kedua ini adalah Kak Priscil Nikita. Beliau ini adalah binisian B2021, dan Kak Priscil ini kemarin melakukan magangnya di Delusion Architect guys. Wah, keren banget nih, udah Delusion Architect kemarin magangnya ya. Dan kebetulan juga Kak Priscil ini baru saja menyelesaikan TGA dan juga skripsi. Jadi Kak Priscil ini sudah kelar guys sebenarnya nih di BINUS ini. Cuman dia datang ke hari ini untuk sharing tentang apa yang sudah dia pelajari selama ini. Mungkin tanpa membuang waktu lagi kali ya, kita langsung saja panggil Kak Priscil nih yang keren banget. Boleh Kak Priscil, layar dan waktunya dipersilahkan. Oke, makasih Nanda. Halo semuanya, selamat malam juga buat Bu Lala. Jadi aku mau kenalin diri aku dulu. Sebelumnya mungkin kita udah jarang ketemu kali ya, karena range-nya udah lumayan jauh nih, beda angkatannya. Nama aku Priscil Nikita, biasanya dipanggil Priscil. Aku binusian 21 dan saat ini aku baru saja menyelesaikan studi S1 aku di arsitektur BINUS ini. Oke, aku akan ngejelasin tentang permagangan dan apa aja sih yang perlu disiapin selama kita magang untuk menuju ke final project. Udah kelihatan ya share screen-nya? Sudah Kak. Oke, aku mulai ya. Jadi judul untuk tugas akhir aku sendiri itu judulnya pengendalian infeksius dengan sistem ventilasi udara pada RSUD di Jakarta Selatan. Nah, dan kebetulan juga pembimbing aku itu yang hari ini hadir juga ada Bu Lala dan juga Bu Yosi sebagai dosen pembimbing tugas akhir. Nah, sebelum ke final project, aku akan sharing tentang apa aja sih persiapan yang aku lakuin from internship to final project ini, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Yang pertama itu ada project. Jadi selama
aku internship, aku itu udah mikirin project apa sih kira-kira yang ingin aku buat gitu kan. Dan kebetulan dari Pak Bertonya sendiri juga dikasih ada 10 project, dan satunya itu terserah kita bebas mau project apa. Jadi saran dari aku sih udah mulai dipikirin, jadi selama kita internship jangan dianggurin, tiba-tiba ke TGA kan jadinya kaget. Jadi tetap harus dipikirin kira-kira mau buat apa ya, bisa perumahan, bisa yang lainnya. Dan bahkan di angkatan aku kemarin itu ada yang bikin pesantren. Jadi dia pilih yang on project-nya sendiri, juga ada yang elderly house dan lain-lainnya. Dan juga cukup pikirin project dulu sih, jangan pikirin kira-kira topik atau temanya apa ya. Misalnya tiba-tiba aku kan mau bikin rumah sakit nih, terus tiba-tiba aku udah mau langsung, oh iya rumah sakit kanker dengan healing environment. Nah itu jangan sih, karena topik atau tema itu kan merupakan solusi dari desain kita. Jadi kalau kita udah tahu solusinya apa, buat apa kita melakukan research lagi gitu loh. Analisis yang kita lakukan itu ya buat apa, ujung-ujungnya kita akan maksa hasil analisis kita itu harus sesuai dengan topik atau tema yang sudah kita pilih. Dan menurut Pak Berto itu juga kemarin dijelasin ada 3 titik berangkat perancangan, yaitu ada tapak, fungsi, atau manusia. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut titik berangkat perancangan ini, kemarin itu Pak Berto sempat bikin YouTube dan juga diupdate di Instagram pribadinya beliau. Jadi bisa mulai dibaca-baca tuh kalian mau berangkatnya dari tapak, fungsi, atau manusia. Kalau aku sendiri itu aku berangkat dari fungsi. Next-nya itu yang kedua itu ada channel. Nah, channel dari sini tuh dimaksudkan untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang project-project yang kita ingin bikin, tetapi yang udah didesain sebelumnya oleh orang-orang tersebut. Jadi yang pertama ini tuh aku dapat dari ada partner kantor, kakak tingkat, dosen, dan juga universitas lainnya. Dari partner kantor, jadi selama internship, karena aku magangnya di Delusion, jadi kan kita kurang lebih tuh sebaya ya, nggak terlalu beda jauh umurnya. Nah itu aku udah mulai tanya tuh, dulu kakak final project-nya apa ya? Nah yang aku ingin aku siapin itu udah aku kontakin orang-orangnya. Jadi aku udah mulai tanya-tanya sih dulu bikinnya gimana, terus kenapa pilih topiknya ini, gitu-gitu sih. Dan bener aja kalau kita ngedeketin gitu tuh lama-lama tuh mereka kan juga akan lebih terbuka ya. Dan aku tuh sempet banget dikasih cat walaupun ini bukan cat finalnya, tapi sempet dikasih catnya dan juga skripsinya dia. Jadi kan lumayan untuk referensi aku. Yang penting tuh saran dari aku tuh jangan malu untuk bertanya sih, tetapi jangan berlebihan juga gitu kan. Menempatkan posisi dengan baik deh, karena kan sebetulnya kita yang butuh. Yang kedua itu yang gak kalah penting juga aku tanya-tanya ke kakak tingkat. Jadi di akhir internship dan di awal-awal tugas akhir itu aku udah tanya-tanya nih ke kakak tingkat yang sama-sama ambil topik rumah sakit. Kira-kira tuh mereka buatnya gimana, terus topik temanya itu seperti apa, dulu pakai software apa, gitu sih. Dan baik-baik banget kakak-kakaknya itu, sampai ada yang ngajakin Zoom, ada yang aku ketemu. Dan ini tuh salah satu yang aku ketemu ini, dia tuh yang benar-benar ngasih full, benar-benar skripsi sampai cat jadinya full itu dia benar-benar kasih, dan dia benar-benar jelasin ke aku. Jadi itu tuh membantu banget untuk aku menyelesaikan si tugas akhir ini. Yang ketiga itu ada dosen. Jadi dosennya sendiri ini di awal-awal tugas akhir, aku tuh udah chat beberapa dosen yang cukup dekat sama aku untuk aku tanyain gimana kalau misalnya aku ambil project ini dengan sistem atau rancangan yang seperti ini. Nah, dosen-dosen yang ini tuh mereka ngasih feedbacknya sih, jadi nge-review benar-benar. Jadi menurut aku itu juga bisa dimanfaatin untuk channel kita untuk agar tugas akhir kita itu bisa lebih baik. Yang keempat itu yang aku persiapin itu adalah dari channel universitas lain. Jadi selama aku pegang, apalagi di periode 2, itu kan udah mulai dak-dikduk kan, udah mau TGA nih. Jadi paniknya tuh udah dapet banget. Jadi aku udah mulai stok nih universitas-universitas lainnya yang biasa nge-share tugas akhir mahasiswa mereka yang terpilih atau yang bagus-bagus. Dan bahkan tuh ada salah satu mahasiswa
mahasiswa lain itu dia bikin sekolah, jadi project yang aku pilih itu pertama rumah sakit, kedua itu sekolah cadangannya. Nah, aku sempat tanya-tanya juga ke dia, jadi aku beneran chat dia dan untungnya sih dibales gitu ya, dibales dan baik banget kakaknya bener-bener ngejelasin projectnya dia itu seperti apa. Dan biasanya juga kampus-kampus atau Univ BINUS sendiri itu biasa menyediakan atau mengadakan sidang profesional. Nah itu untuk kalian udah boleh banget sih buat diikutan nonton, jadi pas TGA nanti tuh udah ada bayangan seperti apa proyek-proyek yang akan diambil. Yang ketiga sendiri itu adalah waktu ya, jadi kita itu harus memanage waktu kita. Kalau aku sendiri itu, baik pengalaman aku kemarin itu, aku magang dari Februari sampai Desember, jadi 10 bulan. Kalau tadi kan dia 2 periode, ambil 2 tempat yang berbeda untuk pengalaman yang lebih banyak. Kalau aku ambil 2 periode di satu tempat yang sama itu, agar pengalaman yang aku dapat itu lebih dalam. Jadi biasanya sih aku mikirnya ya, kalau kita cuma megang 3 atau 4 bulan itu, yang dikasih belum terlalu banyak. Dan benar sendiri, aku ngalamin di akhir-akhir magang bulan November, Desember itu, aku udah posisinya hampir sama seperti junior arsitek di mereka gitu. Aku udah nge-handle klien sendiri, bahkan meeting tuh udah nggak ditemenin, bener-bener aku sendiri yang present ke klien. Dan akhir aku magang pun itu, aku sempat ditawarin kontrak kerja untuk lanjut di Delusion sebagai junior arsitek mereka, dan itu langsung ditawarin 1 tahun kontrak. Di situ aku agak dakdikduk kan, karena mau TGA dan aku tahu sistem TGA BINUS itu strict gitu, bukan yang kayak univ lain yang kita ajuin sendiri, kita kejar dosen sendiri untuk sidang. Tapi kan enggak kan, kalau di BINUS tiap 2 minggu itu ada pengumpulan, dan kalau kita nggak ngumpulin ya udah kita lewat, harus nunggu semester depan baru bisa TGA lagi. Jadi di Januari sampai Februari Maret ini aku kerja, dan tugas akhir sendiri itu tuh mulai dari Februari, jadi sempat ada tumpang tindih di sini nih. Karena aku kerja, dan untungnya itu dari pihak Delusion itu bisa mengerti sih kalau aku sambil tugas akhir. Jadi pas sebelum aku tanda tangan kontrak, kita kan sempat diskusi, dan aku minta untuk kontraknya per bulan aja. Dan waktu itu sama mereka diperbolehkan, dan sistemnya juga menurut aku fleksibel. Aku itu dapat 1 minggu itu bisa 4 hari kerja aja, 2 WFO, 2 WFH, dan harinya itu terserah aku mau Senin sampai Kamis, atau Selasa sampai Jumat, atau Rabunya libur, terus lanjut lagi, itu terserah aku sih. Jadi aku memberanikan diri untuk mengambil kerja sambil tugas akhir. Nah, sampai di bulan Maret, di akhir-akhir bulan Maret itu, aku udah nggak perpanjang kontrak karena benar-benar udah mau fokus TGA, karena TGA-nya juga udah semakin berat bobotnya yang harus dikerjakan. Dan ya udah, yang perlu kalian tahu itu, yang tahu diri kalian itu kan kalian sendiri. Jika nanti kalau misalnya kalian mau sambil kerja atau gimana, juga itu terserah, balik lagi ke diri kalian. Yang penting kalian merasa kalau kalian itu mampu ngejalanin 2 sekaligus seperti itu. Lalu di akhir tugas akhir juga aku sempat ditawarin lagi untuk masuk ke Delusion. Di bulan Juli itu aku dikontak untuk masuk lagi ke Delusion Arsitek sebagai junior arsiteknya mereka. Dan di situ karena aku mikirnya gambar-gambar aku juga udah selesai gitu kan, tinggal direvisi dikit-dikit, tinggal menunggu sidang kompre juga, karena jaraknya waktu itu kalau nggak salah dari preview 2 ke sidang kompre itu hampir 1 bulan. Jadi aku memberanikan diri terima lagi nih di akhir tugas akhir, jadi aku sambil kerja lagi, dan sampai sekarang aku masih kerja di Delusion sih. Nah, untuk final project timeline-nya sendiri itu yang perlu, ini aku kasih bocoran aja ya, yang perlu kalian highlight itu di preview paper, sidang skripsi, pengumpulan produk desain, dan juga sidang komprehensif. Karena aku dan teman-teman itu pas preview paper itu kan masih sama dosen pembimbing ya, belum sama dosen penguji. Itu kita pikir tuh ya udah akan semuanya lulus gitu kan, akan direvisi. Ternyata enggak, jadi batas nilainya itu C, di mana C itu 65. Jadi kalau kalian dapat 63, 62 tuh akan nggak lulus, dan betul aja ada beberapa di angkatan aku yang nggak lulus di preview paper ini. Jadi harus mengulang kembali tugas akhir di semester depan. Dan jujur kita satu angkatan kaget sih, karena nggak ada
reminder atau gimana. Sebenarnya Pak Berto udah sempat kasih peraturan-peraturan, cuman kan biasa berhalaman-halaman ya, ada beberapa poin yang kelewat. Dan karena kita mikir ini masih kayak pleno biasa, belum sama dosen penguji, jadi nggak menentukan kelulusan banget. Mungkin cuma ambil nilai, ternyata enggak teman-teman. Jadi tetap menentukan kelulusan. Nah, ini jangan sampai ke-skip sih. Jadi setiap preview sih kalau bisa kasih yang maksimal dan terbaik. Nah, yang keempat yang perlu disiapin itu fund dan vendor. Fund dan vendor maksud dari sini itu adalah kalau kita offline kan ada jasa untuk marketer, jasa render gitu-gitu ya. Kita biasa disuruh nge-render video atau membuat maket. Nah, biasanya anak-anak itu menggunakan jasa-jasa mereka gitu. Jadi dananya itu udah harus disiapin sih. Kalau aku sendiri kemarin itu aku sempat pakai jasa render, dimana mungkin kalian udah pada tahu juga ada yang namanya Visuplan juga. Karena kebetulan aku itu dapetnya online. Kalau offline mungkin kalian akan menggunakan jasa marketer. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalian bikin market atau ngerender video sendiri. Asal kalian mampu dan bisa memanage waktu dengan baik, itu bisa banget juga sih. Yang penting udah disiapin aja gitu loh buat dana-dananya. Karena kan untuk jasa marketer dan jasa render video itu tuh nggak murah ya. Kemarin itu aku sempat nanya ke beberapa cutting tahun 2018 yang waktu itu final project. Itu tuh jasa marketer mereka itu kisaran 4 juta sampai 8 juta. Kalau pakai lampu itu tuh udah di atas 6 juta. Jadi perlu banget untuk mention ke orang tua atau kalian udah mulai nabung dari semenjak internship sih untuk biaya-biaya ini. Terus juga udah harus mulai cari-cari vendornya. Jadi coba dicari IG-nya minimal 5 sih menurut aku. Karena deadline-nya itu kan akan pasti juga berbarengan dengan kampus-kampus lain. Kampus-kampus lain aja udah banyak, apalagi deadline yang benar-benar sama teman-teman kita sendiri gitu kan. Sedangkan mereka kan pasti juga punya slot mereka sendiri ya. Harus berapa banyak slot yang mereka sediakan. Jadi harus dicari-cari, jangan cuma satu sih. Takutnya tiba-tiba mereka udah full, at least kalian udah harus punya cadangan harus kemana. Nah itu untuk prepare for emergency situation-nya. Kemarin itu aku kan sempat pakai jasa render video ya. Nah itu tuh di Hamin seminggu pengumpulan video, itu laptop aku juga sempat bermasalah dan aku masih harus menggunakan laptop aku untuk merevisi gambar. Jadi kan kalau kita ngerender video kan harus kita tinggal kan, laptopnya emang nggak bisa kita buat kerjain apa-apa, kalau nggak dia keberatan. Nah itu aku akhirnya menggunakan jasa render video sih. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam final project yang aku buat. Jadi aku buat rumah sakit dengan pengendalian infeksius, simpelnya gitu sih. Nah, kenapa aku buat ini? Berangkat dari background yang sekarang terjadi itu pandemi global COVID-19. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, pandemi ini belum selesai-selesai dan juga kadang bertambah, kadang menurun. Jadi, semua sektor itu sudah mulai beradaptasi menyesuaikan dengan new normal ya, kita sebutnya. Lalu yang kedua itu ada rumah sakit menjadi klaster tertinggi penularan. Nah, untuk rumah sakit menjadi klaster tertinggi penularan sendiri, dia itu rumah sakit itu kan tempat kita berobat ya. Nah, kebutuhan akan berobat itu sendiri pun merupakan kebutuhan sekunder menurut intensitas dan kebutuhan sekarang juga yang tidak dapat ditunda menurut waktu. Jadi itu tuh poin penting buat aku karena kan aku akhirnya berangkat dari fungsi. Jadi fungsi rumah sakit ini itu merupakan poin penting yang aku ambil untuk background aku. Yang ketiga sendiri itu adalah ventilasi udara. Jadi setelah aku research ventilasi udara itu merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi resiko penyebaran di dalam bangunan. Nah, setelah itu aku udah dapat dong latar belakang masalahnya. Untuk mengerucuti hal tersebut, aku mencari situasi tingkat penyebaran virus yang paling tinggi. Jadi aku pelajari nih cara penyebaran virusnya seperti apa, dan aku cari juga situasi yang tertinggi itu seperti apa. Nah, di sini tuh hasilnya adalah situasi yang di mana ruangan tersebut aktivitasnya itu bernyanyi, tertawa, dan memiliki tingkat ventilasi yang rendah.
Selain itu juga aku untuk memperkuat argumen aku melakukan uji coba. Waktu itu dapat dari grafik airborne.cam namanya. Di sini aku coba dengan besaran period ventilasi, individual infeksi, dan masker yang sama. Aku uji coba sebenarnya ada 3, cuman yang di sini aku masukin ada 2. Dan hasilnya pun jika tingkat ventilasi itu semakin tinggi, maka sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kalau kita sekarang kan physical distancing, satu ruangan cuma bisa 50% dari kapasitas orangnya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa kapasitasnya itu tetap sama, asal ventilasinya itu didesain diperbesar gitu ya. Mungkin nggak diperbesar aja, tetapi itu juga didesain dia pakai tipe jendela apa, bentuk bangunannya seperti apa. Nah, itu sih yang aku mau teliti lebih lanjutnya. Nah, site-nya aku sendiri itu kan di RSUD Tebet. Nah, ini RSUD Tebetnya itu aku simulasiin dulu untuk membuktikan kalau misalnya memang di RSUD existing ini sistem ventilasi udaranya masih belum bisa mencapai standar sterilisasi. Jadi standar sterilisasi yang ideal itu menurut WHO adalah 12 air change per hour. Atau untuk iklim panas itu, untuk kenyamanan ruang itu 2 meter per second. Nah, ini untuk visi misi final project aku. Jadi gimana sih konsep sistem ventilasi udara pada ruang dengan tingkat okupansi yang tinggi yang dapat mencapai standar sterilisasi dan mengurangi resiko infeksius di dalam rumah sakit. Jadi yang pertama itu yang aku ingin capai ini sih. Jadi masa bangunan yang permeable itu masa bangunan yang banyak aliran anginnya ya, atau dapat memasukkan aliran angin dengan maksimal. 2, standar sterilisasi. 3, itu standar kenyamanan ruang. Nah, ini misi atau strategi yang aku lakukan. Yang pertama itu permeable buildings, pastinya bentuk bangunan itu harus aku cari nih bentuk bangunan gimana yang paling pas. Yang kedua itu bentuk fasad, yang ketiga itu jenis, posisi, dan luas bukaan jendela. Dan ditambah juga dengan zoning dan juga material finishing. Strategi ini juga aku adaptasi dari buku Hot Cooling and Lighting by Nicholas Lancener gitu. Nah, ini untuk project site-nya, dia di Jakarta Selatan, di Tebet, Jalan Dr. Sutomo. Ini untuk analisis site-nya, jadi site aku sendiri itu bentuknya itu L, dan di depannya ini tuh berbentuk segitiga, jadi makin ke depan itu makin mengerucut. Untuk timurnya sendiri itu ada di sebelah kanan, seperti di gambar ini. Jalan rayanya itu ada yang menimbulkan kebisingan yang paling besar. Lalu view from site itu paling bagus ada di belakang site aku. Jadi view from site itu aku adaptasi nanti untuk ruang rawat inap aku sih. Karena di belakangnya itu dia tuh taman dan kompleks lain-lainnya sih. Jadi lebih enak dilihatnya daripada kita ngeliat jalan raya yang macet terus-terusan. Ini untuk sirkulasi kendaraannya. Jadi aku ada 3, ada IGD, umum, dan juga servis yang biru lewat belakang. Lalu yang terakhir itu angin, yang paling penting untuk final project aku, karena topik dan temanya ini tuh aku akan berkaitan dengan angin. Nah, data anginnya sendiri itu aku ambil dari Global Wind Atlas. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita offline, bisa juga kalian ke site-nya langsung dan ngukur langsung, dan data yang akan didapetin juga lebih akurat. Cuman karena aku online dan memang tidak dianjurkan untuk melakukan site survei berlama-lama, dan juga site aku kan rumah sakit ya, agak serem juga kalau misalnya kita ke rumah sakit lama-lama. Jadi aku ambil datanya itu dari Global Wind Atlas sih, data sekunder maksudnya. Tapi titiknya tetap di titik tepat di posisi RSUD Tebet itu. Nah, ini visibility study-nya apakah bisa kalau misalnya site di perkotaan itu mencapai standar sterilisasi yang aku inginkan, dan jawabannya ternyata bisa ya. Jadi untuk dianalisisnya sendiri itu harus dari berbagai arah mata angin. Nah, kalau 3D-nya kurang lebih begini bentukan site aku. Nah, selanjutnya analisis yang aku lakukan itu terbagi jadi 2. Jadi ada analisis makro dan mikro. Analisis makronya sendiri itu aku analisis dulu bentuk bangunannya, dan aku ambil variabelnya ini dari HOUW plan ini. Jadi diadaptasi dari buku Heating, Cooling and Lighting ini. Menurut buku ini
bentuk bangunan yang paling baik itu untuk memasukkan ventilasi itu adalah yang berbentuk H, O, U, dan W. Lalu aku juga mengadaptasi dari bentuk dasar dari kacing, persegi, segitiga, dan lingkaran, juga metode ventilasi pada bangunan menurut WHO. Jadi ada single corridor, double lobby corridor, courtyard, twin tower, atrium, ataupun hybrid. Nah, jadi ini nih bentuk bangunan yang aku analisis, totalnya itu ada 8, dan yang aku pilih itu yang nomor 6, yang berbentuk U. Ini aku next aja ya. Jadi ini yang bentuknya segitiga, menggunakan single corridor dan courtyard. Jadi benar-benar aku bikin 3D-nya, lalu aku analisis berbagai mata angin sih, sama dari potongannya itu kira-kira seperti apa. Yang aku ambil itu tadi di nomor 6, masa bangunan 6, itu masa bangunan upland. Jadi kenapa aku ambil ini? Karena ternyata dia yang paling mampu merespon dari berbagai mata arah angin. Dan juga metode ventilasi yang digunakan itu single corridor dan courtyard. Selanjutnya itu aku melakukan analisis bubble diagram dan alur ruang. Jadi ini untuk bubble diagram dan alur ruangnya. Kalau misalnya dilihat kan banyak banget ya ruangannya. Sebenarnya ini sempat banget pusing, cuman karena aku udah mendapatkan data-data juga dan cap juga dari beberapa cutting dan juga mereka udah sempat jelasin, jadi itu cukup membantu banget sih dalam aku menyusun program ruang atau denah aku nanti. Nah, ini untuk besaran program ruangnya, bisa dilihat ruangannya sebanyak apa, dan aku bagi jadi 2 zona, yaitu zona infeksius dan non-infeksius. Nah, hasilnya itu ini. Jadi ada area pelayanan medik, ada area penunjang, area pelayanan medik non-infeksius, penunjang non-infeksius, administrasi, servis, dan area parkir. Nah, total KLB-nya kurang lebih jadinya segini dari segini. Selanjutnya, aku itu mulai memikirkan zoningnya. Jadi kalau zona infeksius dan non-infeksius kan penting banget untuk kita memikirkan zoning kan, agar benar-benar nggak kecampur. Area mungkin sekarang kita nyebutnya area COVID dan non-COVID gitu kan. Di lantai bawahnya sendiri itu aku taruh IGD, lobby, dan juga area semi private. Jadi area publiknya itu aku alihkan semua ke lantai 2. Kalau misalnya kita datang mau ke IGD bisa langsung di lantai 1, atau kalau misalnya kita mau check up biasa ke poliklinik itu kita akan dialihkan ke lantai 2. Jadi benar-benar dipikirin zona-zonanya itu seperti apa, dan untuk servisnya sendiri itu aku kasih satu bangunan sendiri sih di belakang. Dan pembagian juga lift-liftnya itu aku buatnya itu beda-beda, jadi ada lift untuk IGD, lift untuk infeksius dan non-infeksius. Nah, selanjutnya itu aku mulai simulasi si fasadnya. Jadi fasad ini tuh masuk ke simulasi makro atau analisis makro aku. Dan yang paling tepat aku dapatkan itu adalah fasad yang menggunakan material ACP. Jadi fasadnya kalau kalian teman-teman bisa lihat, ini tuh dimiringin benar-benar ke arah bukaan jendela, dan benar aja kelihatan dari sini dengan menggunakan fasad ini dapat mempercepat datangnya angin gitu ya. Jadi dia kayak benar-benar keisap dan nge-cross ke sisi yang satunya, atau langsung keluar lewat courtyard yang aku bikin. Selanjutnya aku juga analisis tipe jendela. Nah, tipe jendela yang aku analisis itu ada 5, dan yang aku pilih itu horizontal sliding dan awning menurut dari efektivitasnya. Jadi efektivitas mereka berdua itu 75%, dan bisa dilihat di sini aluran anginnya itu dia tuh straight forward ya, jadi nggak kemana-mana anginnya. Setelah aku dapetin tipe jendela yang aku mau, aku ngitung si small opening areanya. Jadi kurang lebih seperti ini sih hitungannya, memang agak panjang untuk TGA aku ini. Dan emang seperti itu sih untuk TGA, jadi benar-benar research-nya itu kita harus benar-benar kuat dulu argumennya. Jadi ini aku udah cari minimal opening yang dibutuhkan untuk standar sterilisasi atau untuk mencapai 12 ACH itu kayak gini. Jadi nanti ruangan yang ini itu pakai 3 tipe sliding, 1 tipe awning, minimalnya seperti itu. Itu sih. Setelah itu baru aku analisis layout mikronya nih, penempatan furniture-nya seperti apa sih. Karena bisa teman-teman lihat sendiri, kalau kita nempatin furniture itu anginnya kan akan berbelok ya. Jadi benar-benar harus disimulasi sih fokus objeknya itu yang mana yang mau kalian ambil.
gitu. Jadi kalau misalnya dari ruang tunggu utama, pasti fokus objeknya itu kursi-kursi ruang tunggu kan, koridor-koridornya itu harus dilewati angin biar virus-virusnya itu nggak menumpuk. Nah itu seperti apa sih posisi bukaan jendelanya, besaran bukaan jendelanya, itu yang aku teliti. Nah ini untuk ruang rawat inap di berbagai tipe kelas aja bisa bentukan anginnya berbeda. Jadi benar-benar harus setiap layout itu harus kita simulasi, dan layout-layout yang aku simulasi tadi itu adalah ruang-ruang yang memiliki tingkat infeksitas yang paling tinggi. Lalu material yang aku gunakan itu temanya itu clean. Aku menggunakan keramik 60x60, vinil, juga plafon PVC, panel ACP, kaca tempered, dan juga vinil karpet antibakterial. Jadi kalau nanti teman-teman lihat bangunan aku rata-rata putih, karena memang yang aku mau ambil itu adalah temanya clean, dan juga dia nggak boleh banyak pernak-pernik atau elemen-elemen tempelan-tempelan, karena itu bisa jadi tempat sarang debu atau virus juga sih. Nah, ini udah masuk ke block plan, kurang lebih dari atas tampak bangunan aku seperti ini. Jadi jalannya itu ada 3, ini jalan utama, ini ada jalan gangan, dan ini jalan belakangnya atau bisa aku jadiin jalan servis. Jadi untuk sirkulasinya sendiri untuk ke IGD itu aku buatnya kita masuk lalu kita bisa ngelup, dan di sini lobby IGD-nya. Kalau mau parkir bisa ke sini, kalau mau jemput lagi habis parkir bisa ngelup lagi. Nah itu penting banget sih. Jadi teman-teman harus lihat looping-loopingnya itu kadang suka kita terkecoh, dan juga kadang suka miss gitu loh, suka lewat. Jangan sampai kita harus keluar dari bangunan lagi, ke jalan lagi, terus masuk lagi untuk ngelupnya. Itu jangan sampai sih. Nah, lalu untuk publiknya sendiri itu, ini aku masuk, lalu kalau misalnya aku mau ke lobby itu, lobbynya ada di sebelah sini, bisa parkir di sebelah sini. Kalau misalnya mau balik lagi bisa lewat sini, mau masuk ke basement juga bisa langsung belok kiri masuk ke sini. Untuk jalur keluarnya ada di sebelah kanan. Nah, ini untuk jalur servis juga aku bisa buat nge-looping gitu, karena kan bangunan servis aku difokuskan memang cuman di bagian sebelah sini aja. Ini kurang lebih zona-zonanya. Di sini ada IGD non-infeksius, yang kuning ini IGD infeksius. Ini lift untuk infeksiusnya, ini rem, ini lobby yang tadi. Lalu di belakangnya sendiri itu yang semi-private itu ada ruang operasi, ada ruang ICU, dan juga ruang melahirkan. Masuk ke basement, di sini itu ada parkiran mobil dan parkiran motor, juga bangunan-bangunan servis lainnya. Nah, yang perlu juga diingat itu karena aku kan masa bangunannya ada 3. Jadi di sini aku bikin posisi 3 pompa air yang berbeda. Jadi tiap bangunan itu punya ground tank dan roof tank sendiri. Karena memang lebih akan mudah seperti itu sih daripada kita bikin ada jembatan untuk dia nyebrangin si pipa-pipa itu. Nah, ini untuk first floor plan-nya yang tadi. Ini second floor plan-nya. Jadi di second floor plan ini aku benar-benar buat dia itu untuk publik. Jadi banyak banget poliklinik, ruang tunggu, farmasi. Lalu juga di sini ada kasir, dan ada ruang untuk check up juga. Ini lantai 3-nya. Di lantai 3 sendiri itu yang bangunan depannya ini aku bikin untuk udah benar-benar zona infeksius. Jadi mereka kan keluarnya lewat lift ini. Jadi di zona infeksius ini tuh ada poliklinik dan ICU, juga kasir dan farmasi. Dan untuk bangunan yang besarnya aku udah buat jadi zona rawat inap untuk non infeksiusnya. Yang ini di lantai 4 ini udah zona infeksius untuk rawat inap, dan di yang belakangnya ini tetap zona rawat inap untuk non-infeksius. Jadi benar-benar zonanya tuh harus dipikirin jangan sampai kecampur alur kerjanya zona mereka. Ini untuk tampak depannya, ini tampak samping, ini untuk potongannya kurang lebih kayak gini. Jadi di sini kelihatan banget nih bentuk fasadnya benar-benar ngarahin ke arah bukaan. Dan bangunan aku tuh bener-bener aku bikin tuh banyak banget courtyard atau rongga-rongga biar aliran anginnya itu bisa masuk dengan baik ke bangunan-bangunan aku. Nah, ini potongan B-nya. Ini itu untuk tangga kebakarannya, posisinya itu ada 4.
Jadi di setiap masa bangunan ada 5 sebenarnya, sama di sebelah sini di bangunan servis. Jadi untuk bangunan rumah sakitnya sendiri itu masing-masing ada 2, dan di bangunan kecil pun itu kan posisinya dua-duanya di sebelah kanan. Tapi aku bikin ada rem di sebelah sini, jadi itu juga bisa membantu untuk tangga kebakaran aku sih. Untuk pasien-pasien kan biasa kita harus tetap nyediain rem kan kalau untuk emergency exit. Nah, untuk ventilasi mekaniknya sendiri juga aku udah harus pikirin banget gimana sistemnya, karena kan biasa kita pakai AC sentral kan. Nah, sedangkan AC sentral itu potensi untuk udara tercampur dan tertular virusnya itu tuh sangat tinggi. Buktinya aja tuh perkantoran kemarin itu menjadi berbarengan dengan rumah sakit menjadi klaster tertinggi tempat penyebaran virus corona karena sistem AC sentral tersebut. Jadi di sini sistem AC yang aku pakai itu namanya VRV system. Dia jadi nggak perlu ruang AHU, nggak perlu boiler. Jadi benar-benar taruh aja di rooftop. Lalu kita bisa atur dia mau per 1 biji ini bisa buat 1 lantai atau 1 zona. Jadi satu VRV system ini dia ukurannya kecil, kayak cuman mungkin 1,2 kali 70 cm panjang kali lebarnya, tapi itu bisa untuk terakhir itu aku cek bisa untuk 60 indoor AC ya. Jadi benar-benar sistem baru ini tuh membantu banget aku untuk mendesain rumah sakit infeksius yang aku inginkan. Dan si VRV system ini juga bisa langsung, kalau kita pakein ke exchanger unit, dia bisa langsung untuk digunakan air panas. Jadi kita nggak perlu pakai boiler lagi tuh, jadi benar-benar hemat space. Nah, ini untuk proposal air bersih aku. Jadi dari pump itu kita langsung ditaruh ke ground tank. Dari ground tank dia dipompa ke atas ke roof tank. Setelah dari roof tank itu nanti di exchange, kalau untuk air panas baru dimasukin ke hot water tanknya. Ini untuk distribusi air kotornya, jadi dari STP, lalu ke filtrasi dan juga ke riol atau pembuangan air kota. Ini untuk detail desain yang aku buat. Ini detail desain fasadnya. Ini untuk detail desain pengendalian infeksiusnya. Jadi ini skema aliran udara di bangunan aku nanti. Kalau misalnya yang alami itu seperti ini, jadi dari inlet masuk ke outlet, lalu mengalami stack effect melalui courtyard. Nah, kalau untuk udaranya, mekaniknya itu seperti ini. Ini untuk perspektif-perspektifnya. Nah, ini video render aku yang aku gunakan, yang aku buat dengan jasa render sih.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Priscil atas presentasinya. Wah, teman-teman tolong beri tepuk tangan virtual dong. Ini keren banget sih Kak Priscil untuk presentasinya hari ini ya, dan sangat benar-benar membuka mata ya untuk kita semua gitu. Mungkin Kak Priscil kalau aku harus simpulkan sedikit ya Kak, tadi Kakak bilang kalau untuk persiapan TGA ini kita harus kalau bisa siapinnya pas lagi magang ya Kak ya. Dari Iya. project kayak kita udah kepikiran projectnya mau ngapain gitu. Mungkin bisa dipikirin sambil magang nih, mungkin buat kakak-kakak B22 atau mungkin nanti kita ini juga nih B23 bisa disiapin pas mulai magang. Terus juga jangan lupa untuk gunain channel-channel kalian ya. Koneksi-koneksi kalian di teman-teman kantor, ataupun itu cutting, dosen, atau mungkin dari universitas lain, mungkin kalian bisa cari tuh referensinya. Terus juga kita harus bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Dan Kak Priscil ini keren banget ya, tadi dia cerita dia itu nugas tapi juga sambil kerja gitu ya. Itu wah, itu keren banget sih, aku juga kaget gitu. Wah bisa ya TGA sambil kerja, keren banget. Nah terus juga yang terakhir juga jangan lupa pikirin itu tentang keuangannya ya guys ya. Jadi keuangan itu cukup penting apalagi di persiapan TGA itu, karena biasanya pengeluarannya juga cukup banyak ya. Jadi kita bisa siapkan juga mulai dari magang juga. Nah terus kalau misalkan tentang TGA-nya Kak Priscil sendiri, tadi Kakak kan ininya tentang rumah sakit ya Kak ya. Iya, Nah itu banyak banget deh Kak Priscil sendiri katanya karena dia tertarik karena tentang kesehatan. Pandemi ini tuh adalah kayak kebutuhan sekunder yang semua orang harus butuh. Nah itu pokoknya banyak banget deh, dia akhirnya memilih site di Rumah Sakit Tebet, dan dia juga udah melakukan banyak banget penelitian analisis yang dilakukan tadi kita udah lihat ya, keren banget dan sangat detail gitu ya. Aku sendiri aja sangat kayak wah ini keren banget sih parah. Analisisnya aja sampai 8, program ruangnya banyak. Harus kayak gitu sih nanti kalian di TGA nanti. Jadi siap-siap aja. Liburan dulu sebelum TGA. Waduh. Oke nih, mungkin kita langsung aja kali ya, kita buka sesi Q&A nih. Jadi untuk teman-teman yang nggak cuma pengen nanya ke Kak Priscil, tapi juga ke Kak Dea, mungkin langsung saja boleh raise hand atau kalian boleh tulis di kolom chat nih sekarang juga kalau kalian ada yang pengen nanya nih ke narasumber kita yang sangat-sangat keren. Mungkin boleh aja nih langsung. Buat yang nggak berani speak up langsung gitu ya di sini, kan Anda bisa juga nih di kolom chat ke aku atau ke Kananda juga boleh, atau di chat yang publik kayak gini juga nggak apa-apa sih. Tanya yuk, karena bahasan hari ini keren banget sih, khususnya buat 23 mungkin ya, karena yang paling dekat ke TGA dan magang gitu kan kita nih 23, jadi kayak pasti harusnya sih banyak gitu ya Nan pertanyaannya, ya nggak sih? Ini kesempatan loh guys buat untuk mendapat lebih banyak ilmu nih dari kakak-kakak kita yang keren banget nih. Mungkin sambil nunggu aku ada pertanyaan yang kepo nih buat Kak Priscil, boleh nggak Kak aku nanya? Boleh kok, boleh banget. Sebenarnya kalau ngomongin TGA di aku ya, mungkin kalau aku kan baru setengah jalan nih 2 tahun ya kuliah ya. Tapi aku tuh kepo aja sih untuk proses kakak-kakak nih yang udah TGA, yang skripsi. Itu tuh muncul konsep awal nih kayak mau ngapain. Nah kan kalau kakak kan topiknya kesehatan ya. Itu apakah emang kakak genuinely tiba-tiba kepikiran, oh ya kenapa nggak ngomong kesehatan, atau mungkin terlintas ketika kakak lagi ngelakuin apa gitu, kayak kepo aja tuh datangnya dari mana dan bisa akhirnya berkembang sampai sebanyak itu gitu. Ini langsung aku jawab ya berarti ya. Boleh Kak, boleh. Jadi awalnya itu aku emang dari dulu udah kepikiran TGA aku mau bakal bikin rumah sakit atau sekolah sih. Jadi rumah sakit itu karena sebelum aku mau masuk arsitek itu jujur cita-cita aku tadinya dokter. Cuman kan masuknya ke arsitek ya. Jadi tetap pingin banget bikin rumah sakit. Nah itu satu. Kalau misalnya sekolah itu setelah aku nonton sidang profesional Univ BINUS kita sendiri ataupun univ lain itu kan biasa banyak ya, ada sekolah alam, sekolah universal design, sekolah untuk anak-anak. Nah itu tuh lucu-lucu dan aku tuh kepingin banget karena aku suka anak-anak, jadi tuh kepingin desain yang kayaknya lucu buat anak-anak gitu loh. Gitu sih, kepikirannya sih dari situ. Kalau untuk topik atau temanya itu seiring berjalannya waktu sih, jadi nggak tiba-tiba aku pengen rumah sakit yang untuk pengendalian infeksius, karena kan seperti yang kita tahu corona kan baru banget muncul kan, dan itu termasuk aku tuh termasuk yang cukup
riskan untuk ambil topik itu karena kan takutnya datanya itu belum lengkap atau belum banyak, jadi nanti takutnya aku kesusahan sendiri. Tapi ternyata sih untungnya masih bisa mengambil topik itu dan juga hasilnya cukup baik. Oke, berarti awalnya kepikiran rumah sakit juga karena ada masa lalu yang pengen jadi dokter ya, kayak aduh dulu pengen jadi dokter, kayak sekarang bisa deh tapi bikin rumah sakitnya gitu ya. Terus Soalnya aku genuinely kepo aja gitu. Soalnya kan kayak apalagi kan ini penelitian yang membutuhkan waktu yang sangat banyak ya. Dan kalau misalnya kita tidak menemukan topik yang pas di hati, takutnya tuh seiring berjalan tuh jadinya kurang enak gitu di bawahnya takutnya nanti. Kalau ternyata gitu. Kalau Kak Priscil karena tadi dokter sama sekolah itu sangat menarik ya dan banyak gitu topiknya kalau sekolah ya. Oke nih Kak, kita dapat pertanyaan pertama nih Kak dari Felicia. Untuk Kak Dea dan Kak Priscil, apakah ada kendala yang Kakak alami saat magang dan saat TGA? Mungkin untuk yang jawab pertanyaan pertama mungkin dari Kak Dea dulu ya, mulai dari Kak Dea. Silahkan Kak. Kendala kalau selama magang kayak tadi yang gue ceritain, pertama cari tempat magangnya itu yang susah, dan adaptasi di dunia pekerjaan sih yang menurut gue susah. Karena kalau di kampus kita bisa minta tolong teman atau kita ada yang bisa ditanyain gitu ke dosen, kalau di kantor tuh kayak susah gitu. Jadi kita harus mandiri, harus kerja sendiri. Kayak pengalaman yang kemarin tuh terakhir gue tiba-tiba disuruh bikin RAB, kebetulan karena gue agak nakal waktu ada matkul RAB itu gue nggak ngikutin banget, jadi gue nggak tahu. Akhirnya tolong temen deh cari-cari sendiri karena atasan bilang kayak saya nggak mau tahu, pokoknya saya butuh RAB buat project yang ini gitu. Jadi kayak yang susah tuh adalah adaptasinya dan nyari kerjanya. Itu sih paling. Ya, adaptasi ya Kak ya. Mungkin kita yang B23 juga harus prepare nih kayaknya nih adaptasi ya teman-teman. Oke, kalau dari Kak Priscil sendiri, kalau dari TGA kendalanya sendiri apa nih Kak Priscil? Atau mungkin magang? Mungkin dari magang dulu ya. Dari magang itu kendalanya yang aku alami itu sama sih kayak dia, adaptasi. Apalagi di pertengahan aku magang tiba-tiba corona muncul kan. Jadi kita harus WFH padahal kita tuh belum adaptasi banget nih secara desain dengan kantor kita gitu kan. Cuman karena udah harus WFH jadi mau nggak mau kita benar-benar sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita di kantor kan masih bisa tanya kiri kanan, tanya kakaknya bagusan mana atau gimana gitu kan. Kalau untuk WFH kan udah nggak bisa nih, agak lebih susah lah untuk chat-chatnya. Dan juga untuk kadang tuh komunikasi ke supervisor atau ke kakaknya itu kadang juga karena kita WFH tuh jadi agak terkendala gitu loh. Jadi kadang tuh ada miskom. Karena kan biasanya kita kan tatap muka langsung ngejelasin, manggil langsung, Sil sini deh coba lihat gini-gini, menurutnya gimana gitu. Kalau ini kan benar-benar semua dijelasin by phone gitu kan. Gitu sih. Kalau untuk TGA sendiri yang paling aku rasain itu dari manajemen waktu. Selain aku kerja juga dari TGA-nya sendiri itu udah cukup berat gitu loh untuk kita manajemen waktunya biar nggak keteteran. Dan juga karena proyek yang aku ambil itu rumah sakit juga kan aku membutuhkan effort lebih untuk belajar dulu nih rumah sakit itu peraturannya seperti apa sih, desain rumah sakit yang baik dan benar itu seperti apa sih, gitu sih kendalanya. Wah, Mbak, itu kendalanya itu penting banget tuh buat kita tuh ya, nanti ini dipakai buat timbangan juga yang dari Kak Priscil dan Kak Dia juga. Terus time management, emang penting banget sih time management untuk semua ya. Kita juga sebagai anak ASI pun pas sekolah juga time managementnya harus bagus ya, karena pertama tugas juga banyak kan gitu-gitu ya. Mungkin nanti ini bisa buat latihan gitu, karena kedepannya bakal lebih susah lagi nih guys kayaknya nih. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Rani, katanya ada yang private chat nih Nek. Betul banget, di sini ada yang private chat ke aku, dan ini khususnya untuk Kak Priscil ya Kak pertanyaannya. Jadi ini dari Meta Paramita, karena aku pengen nanya buat Kak Priscil gitu Kak. Cari data sama teori-teori kayak gitu di mana ya Kak? Dan gimana? Kasih Kak. Boleh Kak Priscil. Untuk cari data sendiri itu aku biasanya
bener-bener Google aja sih, Google Akademia gitu-gitu sih. Dan kadang tuh juga kepikiran kayaknya nggak bakal dapet gitu kan, kok kayaknya argumennya masih lemah ya. Cuman tuh kadang aku nyari datanya sambil lagi makan nih, kan biasa gabut kan, sambil makan sambil main HP. Kadang tuh aku suka iseng-iseng sambil cari juga, tiba-tiba tuh dapet aja gitu loh. Jadi ya jangan menyerah gitu aja gitu loh. Maksudnya bisa aja tuh data itu muncul tiba-tiba gitu loh. Padahal keywordnya mungkin nggak mengarah ke situ gitu kan, tapi bisa aja tiba-tiba tuh kayak gitu, kayak yang aku dapat grafik Arbon.camp itu. Nah itu tuh grafik penting banget dan memperkuat banget sih argumen aku kemarin. Itu juga aku dapatnya bener-bener nggak sengaja sih. Jadi aku biasanya dapatnya dari situ sama dari buku-buku sih. Jadi dicari dulu buku yang sesuai dengan topik dan tema kita atau project kita. Nah, nanti dari situ itu biasanya ada data-data yang mereka keluarin sih. Gitu. Oke, berarti dapat informasinya ini beberapa dari hasil kegabutan pas lagi makan gitu ya. Jadi ya betul. Kalau beberapa seperti itu. Waktu TGA kayak gini tuh, waktu kayak gitu juga dimanfaatkan gitu ya guys ya. Jadi nyari di Google, nyari di buku. Terus kalau misalnya makan ya tinggal makan, tapi kan biasanya kita main HP gitu ya. Main HP-nya nggak bisa scroll IG lagi gitu loh. Kayak bisa nih sambil nyari bahan untuk TGA gitu kan. Lebih bermanfaat dan bisa lebih cepat juga untuk TGA-nya. Mungkin gitu ya Meta, jawaban dari Kak Prisil semoga menjawab. Keren banget sih, maksudnya kayak nggak kepikiran kalau nyarinya pas lagi makan juga gitu loh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini lumayan banyak ya pertanyaan di malam ini, jadi berarti bahasan hari ini apa ya, banyak dikepoin lah sama Banyak. Kita semangat semua nih di sini. Betul banget. Nah, ini ada pertanyaan dari Yunita Nurul atau Uung ya. Halo, selamat malam Kak Dea, Kak Prisil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunita atau biasa dipanggil Uung. Saya mau nanya, mungkin agak basic sih, tapi kepo aja. Kalau misalnya kita mau apply internship itu, apakah skill penggunaan aplikasi, khususnya BIM, juga dipertimbangkan? Dan kalau iya, seberapa jauh sih Kak jadi penilaiannya? Terima kasih, sukses buat Kak Dea dan Kak Prisil. Oke, mungkin ini bisa dijawab sama Kak Dea dulu kali ya. Silakan Kak Dea. Oke, kalau aplikasi mungkin maksudnya software kali ya, software arsitektur. Sejauh ini setiap gue apply itu biasanya syaratnya tuh cuma 2 yang mereka cari. Yang paling sering dicari itu adalah bisa SketchUp dan bisa AutoCAD. Satu lagi adalah Photoshop biasanya. Bisa SketchUp, AutoCAD sama Photoshop. Biasanya paling sering dicari itu. Belum pernah nemuin yang syaratnya tuh bisa menggunakan BIM. Karena pada nyatanya ternyata di dunia kerja yang menggunakan software BIM itu biasanya studio-studio besar atau perusahaan konstruksi yang besar gitu, kayak konstruksi BUMN, itu mereka baru menggunakan BIM. Tapi selebihnya sekarang tuh masih banyak yang manual dan kerjanya masih yang dipisah-pisah gitu. Jadi lebih apa ya, bukannya kalian tuh harus menguasai software secara keseluruhan, tapi seenggaknya tuh kalian tahu cara menggunakannya tuh kayak gimana gitu. Kayak yang basic-basicnya aja tuh yang penting kalian bisa gitu, jangan yang blank sama sekali. Karena kayak tadi yang gue bilang, pas kerja pun ntar lama-lama kalian mempelajari hal-hal baru yang kalian sebelumnya nggak tahu. Itu sih kalau berdasarkan pengalaman gue. Ya, jadi paling enggak software yang paling harus dikuasain gitu ya, paling enggak tuh ada AutoCAD dan SketchUp gitu ya, kalau misalnya versinya Kak Dea gitu. Mungkin bisa dari versinya Kak Prisil? Iya, kalau dari versi aku sendiri, karena aku magangnya itu di Delusion ya. Kalau di Delusion juga masih sama sih, masih belum pakai BIM, dia itu pakainya SketchUp, AutoCAD. Cuman mostly itu kita jarang banget pegang AutoCAD sih, karena AutoCAD biasa tuh udah dipegang sama CRI atau kontraktornya, jadi benar-benar dari SketchUp ada. Nah, di situ juga selain SketchUp juga penting banget Photoshop dan juga render. Render yang kita pakai itu Lumion sih base-nya. Dan aku ada pengalaman lucu sih. Jadi pas aku bikin CV itu kan udah dari 6 bulan sebelum aku apply magang kan. CV bukan porto. Nah, di CV-nya itu aku tulis bakat Lumion aku itu 8.
Padahal aku belum belajar Lumion sama sekali, dan pas mulai magang pun itu aku benar-benar baru sekali doang pakai Lumion gitu loh, belum mempelajari lebih lanjut Lumion. Cuman pernah satu kali aku disuruh ngerender pakai Lumion, dan di situ aku langsung ngechat teman aku untuk ngajarin kan, benar-benar ngajarin, bantuin gitu, dan untungnya aja tuh hasilnya diterima. Dan setelah itu tuh aku benar-benar diminta untuk ngerender lagi gitu loh. Jadi kalau biasain apa yang kalian tulis di CV nanti tuh benar-benar kalian bisa aplikasikan sih. Jadi kalaupun sebelum magang kalian belum bisa, usahain pas awal-awal magang tuh kalian udah kejar itu. Dan untuk kalau tadi kan pertanyaannya BIM ya, biasa tuh beberapa studio udah mulai pakai BIM, kayak Revano, RSI itu udah pakai BIM deh, sama Ago yang aku tahu ya, Ago itu dia udah pakai BIM. Nah itu tuh biasanya mereka akan mempoin pluskan anak-anak yang udah bisa BIM gitu. Karena beberapa universitas juga kayak UKI itu mereka udah mulai pakai BIM, Revit dan lain-lainnya gitu kan. Tetapi nggak menutup kemungkinan juga teman aku ada juga yang magangnya di Ago dan dia kan belum bisa BIM ya. Itu dia diajarin dari nol sih penggunaan BIM. Jadi untungan juga buat dia, bonus buat dia, dia jadi bisa belajar BIM tanpa harus les gitu kan, karena kan kita nggak diajarin di kampus gitu sih. Oke, kira-kira kalau misalnya disimpulin gitu ya dari jawabannya Kak Priscil ini, at least yang bisa juga tuh tambahannya itu adalah Lumion ya Kak, kalau misalnya di mana namanya di Delusion. Iya, di Delusion agak ngeblank ya. Nah, Udah malam ya. Mungkin pertanyaannya masih banyak ya Kak, jadi kita nggak boleh ngeblank nih, jadi moderator dan ngeblank apalagi yang jawab gitu kan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Untuk BIM apa namanya bisa dipelajarin juga kalau misalnya lagi ada waktu luang juga, mungkin bisa dipelajarin untuk software-software lain yang apa ya menjadi penunjang lah untuk kalian magang nanti gitu. Oke, terima kasih untuk Kak Priscil sama Kak Dea untuk jawaban yang pertanyaan tadi. Mungkin sama Nanda ada pertanyaan lagi nih Nan, kayaknya di kolom chat. Kita sangat panas nih kayaknya, teman-teman pada kepo nih, banyak banget nih ya. Mungkin aku lanjut aja ya. Kita ada pertanyaan dari Nada. Selamat malam Kak Dea dan Kak Priscil, salam kenal, aku Nada dari angkatan B25. Pertama-tama terima kasih atas sharingnya, sangat keren dan bermanfaat. Aku ingin bertanya mengenai pemilihan perusahaan untuk apply magang. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihannya? Apakah mencari tahu budaya kerjanya juga perlu diperhatikan agar dapat belajar dan nyaman saat magang gitu. Terima kasih sebelumnya Kak Dea dan Kak Priscil. Jadi dia menanyakan tentang apa nih yang kita harus perhatikan ketika kita mau apply di perusahaan nih Kak. Mungkin dari Kak Dea dulu mungkin boleh kali ya. Silakan Kak Dea. Ada pertanyaannya agak berat ya, tapi nggak apa-apa. Kalau yang perlu diperhatiin, jujur kalau gue waktu itu nggak begitu perhatiin perusahaannya apa dan dia bagaimana, kayak ya udah apply aja gitu, karena ya kayak asal aja gitu kalau gue. Cuman berdasarkan pengalaman yang udah gue jalanin seperti itu, ternyata yang perlu kita dalamin tuh adalah lo harus tahu dulu dia ini bergeraknya di bidang apa. Terus apa aja sih hasil-hasil yang udah dia ciptain gitu. Kan bisa juga dilihat dari si websitenya, atau dari LinkedIn perusahaannya, atau dengar-dengar dari omongan orang. Misalnya kalau Delusion kita udah tahu kayak, oh Delusion tuh dia paling sering memproduksi tuh rumah tinggal gitu. Terus gaya desainnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke preferensi aja sih. Kalau kalian pengennya sesuai minat kalian banget, ya carinya dan apply-nya di tempat-tempat kerja yang sesuai sama minat kalian gitu. Jangan yang misalnya nih minat kalian tuh bangunan yang masif gitu, kayak bangunan buat kantor atau sebagainya, tapi kalian malah apply-nya di studio-studio yang biasanya mereka iniinnya rumah gitu, kayak misalnya Angkasa Arsitek atau Delusion, biasanya kan mereka lebih ininya tuh ke rumah tinggal, kan jadi nggak sesuai sama minat kalian. Nanti jadinya entah kaliannya yang nggak nyaman atau kaliannya yang nggak akan merasa mendapatkan ilmu yang kalian butuhin gitu. Jadi lebih ke cari tahu aja sih, biar nyaman kaliannya aja gitu. Tapi nggak yang harus banget. Misalnya nih kalian
kayak aku digital, aku harus cari tempat magang yang menggunakan ilmu digital aku. Ya enggak juga, karena ujungnya sekarang pun alhamdulillah belum kepake ilmu digitalnya. Gimana Kak Priscil? Oke, mungkin boleh dari Kak Priscil sekalian aja kali Kak ya boleh cerita nih Kak. Iya. Kalau dari aku sendiri sih, aku tuh nganggep magang itu bukan kewajiban ya. Jadi bener-bener aku tuh mau manfaatin waktu magang aku tuh bener-bener sebaik mungkin. Dan menurut aku sih kalian udah harus tahu dulu sih, bener kata dia tadi, apa sih kira-kira kalian nih minatnya di mana gitu. Apa sih yang kalian pengen dapat, yang kalian pengen gali lebih dalam itu apa gitu loh. Kalau aku milih Delusion karena kan Delusion itu dia ada 4 unit bisnis ya. Jadi ada arsiteknya, ada kontraktornya, ada perumahannya, developer, ada juga marble-nya waktu itu. Nah, aku tuh pilih itu biar aku bisa selain rumah tinggal, aku bisa mikir-mikir nih, belajar konstruksinya kayak gimana, mikir-mikir belajar developer seperti apa. Dan bener aja ternyata di Delusion itu kita bisa minta gitu loh, kita bisa minta pindah ke unit bisnis ini, pindah ke unit bisnis itu, asal kita juga ngasih effort yang lebih gitu loh. Dan tanggung jawab kita di unit bisnis sebelumnya itu udah kita kerjain dengan baik dan maksimal. Jadi pas di Delusion itu juga aku pernah sekali bantuin bikin RAB, dan juga di terakhir aku magang itu 2 bulan terakhir aku itu dioper ke unit bisnis Delusion lainnya. Jadi benar-benar bikin linaya, benar-benar ketemu kliennya, wawancara, meeting sama klien tuh benar-benar aku handle sendiri sih di terakhir itu. Itu sih. Oke, berarti kalau aku simpulin berarti emang pertama kita mikir minat kita di mana gitu ya. Mungkin dari minat kita mungkin baru kita bisa cari nih kira-kira studio atau lain mana sih yang cocok banget sama buat kita gitu, buat tempat magang gitu ya. Kalau Kak Priscil sendiri tadi milih Delusion karena mereka sangat broad, jadi akhirnya dia mungkin bisa apa sih ngintip-ngintip dikit gitu ya. Itu keren banget sih. Dayung 4 pulau terlewati sih. Waduh. Keren. Nah, mungkin langsung lanjut aja kali ya, karena kita masih ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan selanjutnya aku dengar ada yang PC Rane lagi nih. Mungkin boleh Rane. Betul banget. Ini ada 2 pertanyaan lagi ya sisanya. Kita akan stop pertanyaan di pertanyaannya sama Katalia ya. Tapi sebelum pertanyaannya Katalia ini udah ada yang nanya duluan, private ke aku. Dia nanya seperti ini. Selamat malam, tolong tanya ya buat Kak Dea gitu. Gue mau nanya, kalau magang nantinya apakah BINUS posisinya menjadi fasilitator juga untuk bantuin cari tempat magang, atau 100% dari kita sendiri yang nyari? Lalu kalau misalnya udah daftar kemana-mana tapi masih nggak dapet, ini nauzubillah ya, mohon maaf lahir dan batin, pertanyaannya agak takut ya. Lalu kalau misalnya udah daftar kemana-mana tapi nggak dapet, gimana ya? Thank you. Boleh Kak Dia, silakan. Oke. Kalau semester 6 kemarin, nggak semester 6 sih, kayak kalau dari BIMAI sendiri, yang namanya Enrichment Program bagian internship ini, nanti di BIMAI, kalian kan bakal diajak Zoom sama SSC apa BINUS internship gitu. Dia bakal ngejelasin ntar di BIMA itu di enrichment apps-nya kalian harus ngapain aja, step by step-nya dan bla bla bla. Nah, setelah kalian melakukan step by step itu, nanti di internship apps itu ada satu kolom jobs. Itu kalian bisa pilih mitra yang udah kerjasama sama BINUS. Biasanya mereka kayak open apply gitu, ya gitu. Kayak jadi kalian bisa pilih, misalnya di checklist nih kalian pengen daftar yang mana, terus ntar kalian apply di situ. Nah, data yang udah kalian masukin di BIMA itu langsung kirim ke mereka. Nah, dari mereka itu nanti mereka manggil mau wawancara kah, mau ngasih tes kah, mau apakah, itu semuanya lewat BIMA. Nah, kalau misalnya nggak kayak gitu, ya bisa secara mandiri, nge-search sendiri, atau nge-apply sendiri, gitu juga bisa. Jadi pokoknya intinya tuh ntar kalian bakal dapat presentasi dari BINUS tentang enrichment apps atau internship apps ini, gimana cara menggunakannya, dan gimana cara apply lewat situnya. Karena sekarang pun udah banyak kok, kalau nggak salah tuh Mata Air Persada tuh dia kerja sama BINUS, Apple Academy, terus apa tuh ada satu lagi di Alam Sulta, itu dia kantor kontraktor gitu juga, dia kerja sama BINUS. Jadi kayak kalian tinggal apply gitu aja. Terus tadi apa? Kalau nggak keterima
di semester 6 itu kemarin semester 6 gue itu kalau nggak keterima magang di mana-mana pas udah sampai deadline-nya bakal bantuin dosen ya Kak Priscil. Iya kan ya kalau nggak salah. Iya, waktu itu sih ada ini sih, ada alternatif track namanya. Iya itu. Alternatif track di semester 6, cuman kayaknya di pas gue sekarang semester 7 alternatif track itu udah nggak ada dan digantiin sama programnya pemerintah yang tadi namanya micro credential gitu. Dia jadi kayak lebih kelas gitu. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian nggak dapet, insya Allah BINUS tuh menyediakan jalan keluarnya gitu. Kayak, jangan nggak intern gitu. Gitu. Ya gitu. Oke, berarti kesimpulannya itu kita nanti kalau misalnya dari BINUS sendiri udah ada gitu ya Kak. Jadi udah ada list beberapa yang emang udah kerja sama BINUS, bisa di-apply ke sana. Dari hasil porto yang udah kita masukin ke enrichment apps-nya itu, BTW kita udah dikasih tahu kok Kak. Dan emang udah dimasukin juga di enrichment apps-nya. Yeah. Terus kalau misalnya emang nauzubillah gitu ya, nggak dapet itu akan ada jalur lain gitu ya. Jadi ada. Tapi ya jangan sampai gitu kan. Cuman ya jangan khawatir juga gitu karena udah itu ada. Tadi kan harus ada niatnya gitu loh. Iya, jadi betul kan, niatnya harus besar karena tadi yang ditulis itu niat ya. Maksudnya harus kayak berjuang. betul, ada yang harus diperjuangkan gitu ya. Mungkin gitu ya, Ifra untuk pertanyaannya, jawabannya dari Kak Dea seperti itu, dan tadi juga dibantuin juga sama Kak Priscil. Makasih untuk pertanyaannya dan jawabannya dari Kak Dea. Oke, untuk itu kita bakalan masuk ke pertanyaan yang terakhir ya dari Katalia. Di sini dia nanya, selamat malam, saya Katalia mau nanya ke Kak Dea lagi nih. Mohon maaf sebelumnya mungkin di luar magang dan TGA, aku mau nanya perihal study abroad. Itu Kak Dea mulai cari-cari study abroad-nya mulai kapan dan apply-nya mulai kapan juga? Oh iya, lanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya, yang harus disiapin apa aja ya Kak buat study abroad? Mungkin dari Kak Dea bisa. Ini nggak apa-apa dijawab? Boleh. Oke, ya udah. Study abroad itu harus apply-nya tuh setahun sebelum masa berlangsungnya gitu. Kalau misalnya di arsitektur tuh kan study abroad baru bolehnya di semester 7. Berarti setahun sebelumnya itu di semester 4 atau 5 itu kalian udah mulai apply, udah mulai masuk join grup WA grupnya, terus udah mempersiapkan beberapa syaratnya gitu. Nah, kalau untuk cari universitasnya dari si International Office BINUS sendiri tuh mereka udah punya listnya mana aja yang bisa didaftar, mana aja yang udah kerja sama BINUS. Terus kalau nggak salah ada beberapa program lain yang kurang tahu yang bisa didaftar juga gitu. Misalnya dari embassy-nya Jepang, embassy-nya Korea gitu-gitu juga ada, mereka biasanya nyediain student exchange gitu. Nah, untuk menentukan kalian mau masuk universitas yang mana, selain kalian udah ada pilihan dari si IO itu, kalian juga bisa searching secara mandiri gitu. Mana sih yang ada matkul arsitekturalnya, mana sih yang ada yang punya jurusan arsitektur gitu. Karena kemarin pun ternyata akhirnya mata kuliah yang gue pilih itu nggak ada arsitekturnya. Gue milih matkul yang gue pilih itu malah manajemen, sustainable living, sustainable economics apa gitu, terus sama apa gitu, gue pilih 5. Nggak ada hubungannya sama arsitektur sama sekali gitu. Terus untuk info-info lebih lanjutnya tuh sebenarnya ada di websitenya si International Office-nya BINUS. Terus ntar mereka ada link buat masuk WA grupnya, di situ-situ bisa nanya-nanya. Nah, sama apa tadi yang harus disiapin? Itu yang pertama adalah English Proficiency Test, itu TOEFL IBT atau IELTS kalian. Tapi itu kadang sebenarnya tergantung sama universitas yang kalian mau daftar. Ada yang terima TOEFL ITP, ada yang terima TOEFL IBT, dan ada yang cuma terima IELTS. Makanya itu jadi kalian harus dari setahun sebelumnya daftar. Terus ntar ada wawancara sama orang IO-nya. Terus kalau misalnya kalian udah diarahin ke kampusnya, kalian nanti bikin kayak esai gitu. Kayaknya pasti Nanda tahu nggak sih kalau suruh bikin esai? Ya, Iya, Nanda pasti tahu. Dia bikin esai kayak
kenapa sih lo mau masuk sini dan apa sih yang lo lihat dari diri lo 10 tahun ke depan atau kayak semacam gitu. Jadi lebih ke sama mental sih, karena kalian bakal tinggal sendiri kan di sana dan nggak selalu punya teman. Kemarin kalau misalnya gue jadi berangkat, gue sendirian, gue nggak punya teman yang sama-sama berangkat ke sana. Itu. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, line atau WA aja nggak apa-apa, boleh. Terus kalau di sini takutnya kelamaan. Mungkin tertarik banget sih Kak, apalagi udah pengalaman sekali, pengen terbang lagi sebenarnya. Tapi bener sih kalau aku ngomong dari pengalaman, mungkin aku tambahin juga dari Kadet, walaupun beda konteks ya pertukaran pelajarnya. Tapi emang benar kayak SI kayak gitu, terus English provinsi, terus mental sih, karena kalau dari pengalaman aku ya kalau persiapan pertukaran kayak gini, itu banyak banget berkas-berkas yang harus kalian kumpulin sih, ya nggak sih Kak? Dan itu biasanya bakal recet kayak harus kesana kesini, ada health check. Iya betul. Terus asuransi yang bisa megang kalian di sana dan megang kalian di sini. Betul sekali. Iya. Mungkin nanti kalau tertarik aku boleh PC Kadia juga kali ya. Ini kumpulan yang suka study abroad ya. Aku diem aja nih di sini ya. Oke, kira-kira jawabannya gitu ya, Kathy, dari Kadea. Nah, mungkin jawaban dari Kadea juga menutup sesi Q&A pada malam hari ini ya. Siapa namanya, Nanda? Betul sekali, Nek. Sayang banget nih kita harus menutupi acara hari ini. Dan terima kasih banget nih untuk kedua narasumber kita, Kadea dan Kak Priscil, yang sudah memberikan pemaparan yang sangat-sangat super duper keren ini. Betul banget. Tapi nih, Nan, sebelum kita bubaran nih, foto dulu nggak sih? Iya, kita harus foto dulu untuk mengabadikan momen ini nih. Ini momen yang sangat penting nih. Oke, kita langsung aja kali ya. Mungkin dari teman tim dokumentasi, dari Alex. Langsung boleh mulai aja. Tapi ini nggak ada yang mau on cam lagi ya, berarti ya. Dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu aku mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita yang sangat keren hari ini. Dan sebelum aku tutup, aku mau promosi dikit nih guys. Jadi besok ini di tanggal Minggu 24 Oktober jam 10:30 malam kita akan nobars, nonton bareng Himars. Kita akan nonton bareng Premier League. Iya, tapi nggak apa-apa, tetap gas. Kita nonton Premier League Manchester United versus Liverpool. Langsung aja besok kalau misalnya kalian mau nonton bareng Himars, langsung join aja ya. Oke, mungkin kita langsung penutupan aja kali ini ya. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Kak Priscil dan juga Kak Dea. Saya berdoa untuk sukses terus ke depannya untuk kedua kakak yang cantik ini. Apapun yang dilakukannya sukses dan lancar terus. Amin. Kak Dea udah ngaminin ya langsung ya. Amin gitu kan. Amin. Semoga segala hal yang perlu dikerjakan juga dilancarin terus dan Anda sukses terus untuk Kak Dea, Kak Priscil dan untuk kita semua pastinya. Amin. Aku sebagai moderator mengundurkan diri, mohon maaf jika bila ada salah. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman untuk nonton S-Search episode 10. Kita akan ketemu lagi di S-Search episode 11 mungkin di bulan depan. Terima kasih semuanya. See you.